Namo Buddha, Namo Trinabia. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tridharma dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan atau umat Tridharma dari manapun berada. Pada sore hari ini saya akan menguraikan sedikit tentang 4 macam kehidupan manusia menurut ajaran agama Buddha yang terdapat di dalam Tamonata Sutta, yaitu bagian dari Anukara Nikaya pasal 4 ayat 8-5. 4 macam kehidupan manusia itu ada dari gelap ke gelap, dari gelap ke terang, dari terang ke gelap, dan dari terang ke terang. Yang dimaksud dengan gelap itu adalah orang-orang yang terlahir di dalam keadaan yang diartikan dari kehidupan yang gelap adalah orang-orang yang berada di dalam keadaan terlahir di lingkungan yang kekurangan, sulit untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, fisiknya buruk, bahkan cacat. Namun, walaupun keadaannya seperti itu, mereka tidak merenungkan keadaannya dan tidak berjuang untuk bangkit guna memperbaiki keadaannya. Harus kita maklumi, mungkin mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, tidak mendapatkan keterangan yang benar, sehingga selain keadaannya yang terpuruk itu, mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Oleh karena itu, ketika hidupnya berakhir, mereka akan kembali terlahir di 4 alam rendah, yaitu manusia yang terpuruk itu, atau di alam binatang, alam setan kelaparan atau peta, alam jin gendruwo atau raksasa atau asura, dan alam neraka. Inilah yang dimaksud dengan manusia jenis pertama. Mereka dari keadaan yang tidak baik atau gelap menuju hal yang gelap pula. Di kota-kota besar banyak kita lihat mereka yang kurang beruntung lahir di kolong jembatan, hidup di bantaran sungai, atau di pinggiran-pinggiran toko pertokoan, di area pembuangan sampah, bahkan di area kuburan. Sebenarnya sungguh menyedihkan melihat kehidupan mereka. Namun demikian, karena kebodohan dan kemiskinan mereka, tidak bisa berjuang, berontak untuk keluar dari keadaan tersebut. Yang lebih parah lagi adalah mereka juga tidak begitu peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan kedermawanan, dengan moralitas, apalagi yang berhubungan dengan pengembangan mental. Oleh karena itu, tidak sedikit dari mereka yang kerap kali melakukan perbuatan buruk.
baik melalui pikiran, ucapan, atau perbuatan, yang pada akhirnya membawa mereka menjadi menderita. Misalnya saja mencuri. Dengan mencuri, kalau tertangkap bisa menjadi bulan-bulanan masyarakat. Apabila diserahkan kepada yang berwajib, mengalami penyiksaan-penyiksaan. Setelah itu ditahan di pengadilan, divonis, dimasukkan penjara. Di penjara pun mengalami tekanan-tekanan dari narapidana yang ada. Itulah sedikit contoh dari manusia yang gelap menuju ke gelap. Sulit sekali untuk bangkit dari keadaan ini. Walaupun ada pula yang bisa bangkit, yang karena lingkungan. Sebagai salah satu contoh, saya ingin menceritakan sedikit yang saya alami pribadi. Sejak tahun 1975, saya menjabat pengurus Yayasan Pendidikan Remaja Parakan. Pada waktu itu ada Pak Bon yang bernama Paimin. Pada saat itu gajinya tidak mencukupi, karena gajinya hanya Rp6.000 per bulan. Bisa dibandingkan para guru itu antara 10.000, 11.000 sampai 12.000. Sehingga dia hanya makan nasi dengan sambal. Lalu dengan baik-baik dia mengundurkan diri, dan atas kebijaksanaan yayasan diberi sedikit uang pesangon. Dari uang itu dia membeli sebuah becak. Kemudian berganti haluan menjadi tukang becak. Karena dia adalah bekas karyawan, maka semua anaknya sekolah di sekolahan ini sampai lulus SMP dengan bayaran Rp0. Anak-anaknya ini berjuang sampai sekarang. Yang saya lihat, mereka mempunyai rumah-rumah yang cukup layak, mempunyai kendaraan roda 4 walaupun sederhana, kendaraan roda 2, ada yang sebagai penampung barang-barang rongsokan, ada yang sebagai penjual bubur. Semuanya bisa bangkit dari keterpurukan. Salah satu sebabnya adalah pendidikan dari orang tuanya yang terbiasa selama beberapa tahun hidup di lingkungan sekolah, sehingga memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya. Kehidupan ini dapat disebutkan dari gelap menuju terang. Di samping itu, ada pula yang dari terang menuju gelap. Dulu ada seorang yang menjadi salah seorang terkaya di Parakan ini. Namun perilakunya hanya berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya, berjudi, main perempuan, dan lain sebagainya. Pada saat beliau kaya, pernah mendanakan sebidang tanah sawah untuk didirikan gedung SMP remaja Parakan, kira-kira seluas 1.000 meter persegi. Setelah jatuh miskin, anaknya pernah mencoba menuntut untuk dibayar, tapi karena ada surat penyerahan, sehingga tanah tersebut sudah atas nama yayasan, secara hukum tidak bisa kami kabulkan.
akhirnya saya dengar kehidupan keluarga kaya itu membuat makanan kecil berupa ketan tape dan menjualnya untuk menyambung kehidupan mereka. Ini adalah suatu contoh dari terang menjadi gelap. Yang terbaik ada dari terang menuju terang, yaitu terlahir sebagai konglomerat anak orang terkaya di Parakan ini, berjiwa sosial. Pada sampai waktu masa wafatnya, saya menulis suatu tulisan, sosok pribadi yang langka, karena beliau orang yang sangat kaya, sangat dermawan, orangnya ramah tamah, dengan yang miskin pun menyapa dan lain sebagainya. Keturunannya, yaitu salah seorang putrinya, sekarang menjadi orang yang terkaya di Indonesia. Inilah yang dikatakan dari terang menuju terang. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu umat Tridharma dimanapun berada, di dalam keadaan apapun, apakah Bapak Ibu saat ini dalam keadaan tergolong terang atau gelap, coba selalu mempelajari Dhamma dan berbuat kebajikan. Karena dengan kehidupan kita yang lurus, sesuai dengan Dharma, dan selalu berbuat kebajikan, maka kita dapat dari terang menuju terang atau dari gelap menuju gelap, demi kebaikan kehidupan kita di alam yang sekarang maupun di alam kehidupan yang akan datang. Kiranya cukup sekian uraian saya sore hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, harap dapat dimaafkan. Semoga semua makhluk hidup bahagia.